Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Semoga pada sore hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Ini kebetulan kita buat kontennya adalah sore hari di tanggal 5 April 2021. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang 5 hal yang tidak mengasihkan di bisnis online ya. Jadi ada 5 hal yang tidak mengasihkan di bisnis online dan kelima-limanya ini pernah saya alami. Apa saja itu? Tonton sampai selesai. Yang pertama, hal yang tidak mengasihkan di bisnis online itu yang pertama adalah konten kita diambil oleh orang lain ya. Dan ini pernah saya alami. Saya ngiklan sebuah produk di Facebook, ya kan? Saya ngebuat desainnya dengan kemampuan saya, kemudian mengarang teksnya dengan kemampuan saya, membuat websitenya dengan kemampuan saya. Tapi ketika iklan itu jalan, nggak lama kemudian saya mendapati iklan yang benar-benar sama dengan iklan saya. Gambarnya sama, teks iklannya sama, sampai ke websitenya juga sama. Lalu kemudian saya kepo dong dan saya bertanya ke tim saya. Saya lempar tuh websitenya ke tim saya dan saya tanya ini punya siapa gitu ya. Dan tidak ada yang ngaku di situ. Sampai akhirnya kemudian oh berarti ini tidak atau bukan punya tim saya. Ini adalah punya orang lain. Nah, kemudian yang saya lakukan adalah saya menghubungi nomor yang ada di website itu dong. Saya hubungin, lalu kemudian saya telepon, lalu saya tanya, kan apa maksudnya? Gitu. Apa maksudnya kamu ngiklan di Facebook menggunakan konten dari yang saya buat? Kenapa kamu asal nyomot konten orang lain? Kalau kamu advertiser, pebisnis online yang punya etika, harusnya kamu tidak asal comot punya orang lain, ya. Jadi etika itu penting, teman-teman. Etika itu penting banget, ya. Dapat uang banyak tuh gampang kalau di Facebook Ad. Di bisnis online itu dapat uang banyak itu gampang. Tapi caranya harus benar, ya. Caranya harus benar. Itulah kenapa saya sering sekali menekankan kepada member di sekolahfbat.com, kemudian saya menekankan kepada tim internal saya bahwa cari uang di bisnis online ini gampang banget. Tapi ingat, kamu harus punya etika, kamu harus punya adab, ya. Dan itu penting banget, ya. Jangan sampai kita mendapatkan uang untuk menghidupi anak istri kita, tapi kita memakai cara yang tidak berkah, ya. Nggak berkah, menyakiti orang lain, ya kan? Dan hati-hati, ketika ada perasaan orang lain yang tersinggung dengan apa yang kita lakukan, bisa jadi itulah yang menghambat bisnis kita tidak berkembang dengan baik. Bisa jadi itulah yang menyebabkan bisnis kita bangkrut misalnya, ya, na'udzubillah min zalik kan, hanya gara-gara kita nggak punya etika. Ya, ini pesan nih buat siapapun pebisnis online yang menggunakan Facebook Ad, ingat baik-baik bahwa kalau kalian mau ngiklan, kalian tuh harus buat gambarnya sendiri, teks iklannya sendiri, websitenya sendiri. Jangan asal comot. Kalau memang kalian mau comot punya orang lain, pastikan bahwa kalian sudah minta izin. Itu beda lagi. Misalkan kalau di tim saya nih, di tim saya, itu kalau misalkan saya buat gambar iklan, saya buat website, saya buat iklan, teksnya dan sebagainya, kalau sudah terbukti winning, pasti saya kasih tahu ke tim saya, nih punya saya yang winning, dan mereka ngikutin. Itu beda. Itu boleh. Tapi kalau kalian ngelihat iklan yang sedang running, lalu kalian comot asal-asalan tanpa minta izin, itu beda lagi. Hati-hati sekali lagi ya, ketika ada hati yang tersakiti karena ulah kalian, bisa jadi itulah yang menyebabkan rezeki kalian nggak naik-naik. Itulah bisa jadi yang menyebabkan bisnis kalian tidak berkembang. Itu yang pertama. Saya pernah konten iklannya dicomot asal-asalan, ya, dicomot plek oleh orang lain. Yang kedua, hal yang tidak mengasihkan di bisnis online, dan ini pernah saya rasakan juga, adalah tombol WA-nya diklik seenaknya oleh orang lain. Jadi itu terlihat sekali bahwa tombol WA itu diklik berkali-kali, sampai 10 kali atau ratusan kali, sehingga di dashboard itu kelihatan banyak sekali hasilnya, tapi yang masuk ke real WA-nya itu cuma dikit. Pernah sampai ratusan, tapi yang masuk ke real WA itu cuma 2. Wah, ini berarti barangkali, dan saya menduga bahwa ini ada orang-orang yang iseng gitu ya. Kalau misalkan bedanya
nggak terlalu jauh, itu wajar. Misalkan masuk di dashboard ada 20, lalu yang real ada misalkan 12 atau 13, itu masih oke lah. Tapi ini sampai ratusan di dashboard hasilnya, tapi yang real cuma 2. Nah, ini berarti ada satu dan lain hal yang tidak wajar. Dan saya menduga jangan-jangan ya, jangan-jangan ini dilakukan oleh orang lain ketika iklan kita muncul di depan dia ngeklik tombol WA sehingga di dashboard itu terlihat manis sekali, tapi realnya enggak. Kemudian yang ketiga, yang pernah saya alami dan ini nggak asik banget gitu ya, adalah saya kan kalau ngiklan itu pakai form pemesanan. Nah, di form pemesanan itu ada orang yang mungkin dia pinter banget gitu ya, bisa programming atau apapun, dan dia mengisi form pemesanan saya itu berkali-kali. Dan itu awalnya saya seneng ya kan, awalnya saya seneng. Jadi ketika itu saya buka iklan saya buka di dashboardnya, wih ini yang masuk banyak sekali gitu, dan saya wow keren gitu ya. Tapi saya lihat ternyata dia masuknya setiap 3 menit sekali. Jadi 3 menit sekali masuk satu pesanan, masuk 2 pesanan, 3 pesanan. Dan itu berpola. Setiap 3 menit masuk satu data, pesanan masuk ke Google Sheet ya, tempat penampung saya untuk menampung data-data orang-orang yang masuk. Lalu saya bingung kan, wih kok ini polanya seperti ini gitu ya. Saya ngiklan dari 2016 sampai sekarang itu tuh nggak pernah berpola begini. Ini nih berpola gitu, setiap 3 menit ada yang masuk satu gitu. Dan ketika dihubungin nomornya, ya kan di situ ada nomor, ada alamat, ada nama dan sebagainya. Nomor handphonenya dihubungin, ternyata si bapak itu pas dikonfirm dia bilang saya tidak pesan gitu. Dan dari sini saya oke, confirm ini bahwa terjadi hal yang tidak wajar. Yang saya lakukan setelah itu adalah saya menghubungi teman saya yang jago coding. Lalu teman saya yang jago coding ini, teman saya yang jago internet lah ya, saya nggak ngerti. Lalu dia laporan bahwa ini dikerjain orang, yang ngerjain berada di daerah ini, dia sebut gitu ya. Kemudian dia pakai provider ini gitu ya. Lalu gini. Lalu saya bilang, oke lah, nggak apa-apa mas. Nanti orang-orang yang sudah melakukan hal itu pasti Allah bales, saya bilang gitu aja. Sekarang tolong website saya diamankan agar tidak terjadi lagi nih fake order seperti ini. Lalu teman saya itu membuat proteksi ke website saya, dan website itu akhirnya bisa berhenti tuh fake ordernya. Nah, seperti itu. Jadi itu benar-benar menurut saya apa ya, kerjaan yang nggak penting banget sih gitu loh. Jadi kalau misalkan kita berbisnis online misalkan, ya itu sebenarnya teman-teman yang berbisnis online di luar sana nggak perlu juga dong melakukan hal begitu. Kalau memang kita bersaing saja secara wajar. Saya tidak pernah menyakiti orang lain, maka harusnya mereka pun tidak pernah menyakiti orang lain juga. Itu kan enaknya kan seperti itu. Tapi ternyata nggak juga gitu. Itu adalah yang ketiga yang pernah saya lakukan, dan itu yang pernah saya rasakan. Dan itu terjadi sekitar 1 atau 1,5 tahun yang lalu. Ya, form pemesanan saya diisi bertubi-tubi oleh data palsu, dan itu berpola setiap 3 menit sekali. Kemudian yang keempat yang pernah terjadi kepada saya ketika menjalankan bisnis online adalah websitenya dihack oleh orang lain. Jadi website ini waktu itu seharian ya, CS saya itu pas sore-sore itu baru ngomong, Bang Seha, ini tumben hari ini nggak ada pesanan, iklannya mati ya, kata dia gitu. Lalu pas saya cek, enggak, iklannya hidup gitu ya. Dan udah habis berapa gitu ya, 1 juta atau 2 juta gitu. Lalu pas saya cek websitenya, ternyata websitenya itu error gitu lah ya. Error. Nah setelah itu saya, wah ini kenapa ini gitu ya. Ternyata kontennya itu hilang gitu. Kontennya itu hilang. Atau berubah gitu ya. Waktu itu sih selain hilang dia berubah juga. Misalkan tokosaya.com itu menjadi tokosaya.com, sehingga ketika orang ngeklik itu tuh nggak masuk. Sedangkan hari itu saya sudah habis uang cukup banyak. Nah ini hal-hal yang tidak mengasihkan lah. Kemudian yang kelima adalah yang terakhir, dan ini baru saja terjadi sampai hari ini. Jadi ini kejadian yang baru terjadi sampai hari ini, yaitu iklan saya di boom komen negatif oleh orang lain. Dan ketika saya cek akun yang komen negatif itu, jebret saya klik, ternyata itu adalah akun bodong. Akun bodong
yang profilnya nggak jelas, ya kan, datanya nggak jelas, baru dibuat beberapa bulan yang lalu, dan sebagainya, ya. Nah, kelima hal ini adalah yang saya rasakan. Saya yakin bahwa teman-teman yang main di bisnis online, baik Facebook Ads atau Google Ads, itu pasti juga pernah mengalami mungkin semuanya atau mengalami salah satunya. Dan ini semuanya terjadi karena ada orang-orang yang berbisnis di online ini tapi etikanya nggak ada. Dia berbisnis pengen cari uang tapi nggak punya etika, adabnya nggak ada. Sehingga dia melakukan beragam cara untuk menjatuhkan orang lain. Dan itu saya selalu percaya bahwa hal ini harusnya tidak kalian lakukan. Buat kalian yang sekarang lagi berbisnis online, baru mau mulai berbisnis online, baru mau belajar, baru mau ngiklan di Facebook, baru mau ngiklan di Google Ads atau dimanapun, hal-hal seperti ini harusnya tidak kalian lakukan. Kalian harus percaya bahwa rezeki itu tidak akan tertukar. Ingat ya, saya ulangin, bahwa rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Oke? Jadi, mau tekniknya sama, mau produknya sama, mau caranya sama, tapi yakinlah sama saya bahwa rezeki itu pasti berbeda. Ya, contohnya saja misalkan di member sekolah fbad.com gitu ya. Member sekolah fbad.com ada ratusan orang, itu semuanya ngiklan produk yang sama misalkan. Caranya sama seperti yang saya ajarkan. Ya, websitenya sama seperti yang saya kasih. Konten iklannya sama atau mirip karena mereka ngambil dari marketing kit yang saya sediakan. Tapi saya selalu percaya dan bilang kepada mereka bahwa walaupun semuanya sama, pasti rezeki setiap orang itu berbeda. Nah, kalau misalkan kalian paham akan hal ini, bahwa rezeki itu pasti berbeda, maka kalian harusnya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak berkah itu, ya kan? Nggak akan ngambil konten orang sembarangan, gitu ya. Kemudian nggak akan ngeganggu website orang sembarangan, nggak melakukan fake order sembarangan, ya. Dan ini kan kasihan sekali. Misalkan saya ngiklan, lalu ada orang nakal yang melakukan pemesanan di website saya, lalu CS saya memfollow up dan dia bilang kirim saja COD. Setelah dikirim lalu balik lagi dan itu return, itu kan kasihan. Bayangin kalau misalkan itu terjadi kepada kalian. Ya kan, kalian udah seneng-seneng ada konsumen yang mau COD, sudah kita kirim, sudah sampai sana, ternyata dia bilang, saya nggak pesan kok, gitu ya. Dan akhirnya balik. Dan balik itu kan berarti kita bayar, ya kan? Bayar ongkos kirim ke sananya, kemudian bayar ongkos kirim baliknya, dan bagi orang yang modalnya terbatas, itu tuh sangat kasihan. Jadi ingat, jangan sampai bisnis kalian membuat orang lain terluka. Dan ingat, ketika ada satu orang yang terluka, atau 2 orang, 3 orang yang terluka, bisa jadi itulah yang menyebabkan bisnis kita tidak kemana-mana. Ya, jalan di tempat, tidak berkembang, dan tinggal tunggu mati saja. Nah ini, ya teman-teman, yang ingin saya sampaikan, ya, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berbisnislah dengan baik, berbisnislah dengan sopan, punya etika dan punya adab, gitu ya. Kalau memang ada konten yang bagus dan itu menurut kalian menarik, maka jadikan itu inspirasi, ya. ATM saja, amati, kemudian tiru, lalu modifikasi sesuai dengan kemampuan kalian membuat konten iklan. Jangan diambil ujuk-ujuk diambil gitu ya. Beberapa waktu yang lalu gitu tuh, ada konten iklan saya, ya kan, satu produk, lalu dia ambil gambar produknya dibuang, dia tempel produk dia. Dan kita satu tim ketawa gitu ya. Ternyata ada ya orang seperti ini gitu ya, orang-orang yang tidak siap berbisnis, ya kan, tidak siap bersaing, sehingga dia melakukan berbagai cara yang membuat orang lain terluka, ya. Mudah-mudahan teman-teman yang nonton video ini paham bahwa yang saya sampaikan adalah kebaikan, ya. Dan mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran dari yang saya sampaikan. Ingat bahwa jangan sampai bisnis kita menyakiti orang lain. Kalau kalian suka dengan video ini, silakan like, komen, dan share. Ya, jangan lupa subscribe. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.